Puan Maharani itu tokoh yang sangat diperhitungkan, ya, karena sekarang beliau adalah ketua DPR RI, dan kita tahu Bu Puan ini malah melintang di dunia politik, ya, sejak muda sekali, lama duduk di parlemen dan selalu menjadi peraih suara terbanyak, ya. Lalu sebelum menjadi ketua DPR sekarang ini, Mbak Puan adalah Menteri Koordinator Bidang Kemanusiaan di Kabinet pertama Presiden Jokowi, yaitu Kabinet Jokowi JK. Jadi memang peluangnya untuk maju di Pilpres sangat besar. Kenapa besar? Karena Mbak Puan adalah petinggi di PDIP dan anak dari Ketua Umum PDIP, Ibu Mega, sekaligus cucu dari pendiri negara ini, Presiden Soekarno. Jadi memang dari sisi kelayakan, semua syarat di Mbak Puan itu terpenuhi. Dia orang yang populer, dia juga penguasa di partai, dia berpengalaman di pemerintahan, dia berpengalaman di kebijakan di DPR, dan bahkan sekarang dia ketua DPR. Artinya kalau kita urut kacang struktur jabatan itu, menteri sudah, ketua DPR sudah, di atas itu apa? Ya kan? Yang tersisa tinggal ketua MPR, lalu wakil presiden dan presiden. Nah, bagi PDI Perjuangan sendiri kan, untuk mengusung calon presiden sendiri itu sudah bisa, karena raihan suara di parlemen kursinya itu lebih dari 20%. Ya, suara kursi minimal yang bisa mencalonkan itu kan 116, dan PDI sekarang lebih dari itu raihan suaranya, artinya bisa mencalonkan sendiri. Tapi tentu ini riskan. Karena apa, ya, tetap harus koalisi. Di Indonesia ini tidak ada satupun kekuatan politik yang dukungan publiknya lebih dari 50%. Dan untuk memenangkan Pilpres tentu harus punya dukungan 50% lebih. Artinya walau PDI bisa mengusung sendiri calon presidennya, dia tetap harus koalisi. Nah, sejarah menunjukkan koalisi yang tepat bagi PDI itu dengan kelompok Islam tradisionalis, gitu. Ya, sebagaimana Jokowi memenangkan Pilpres tahun 2019 yang lalu. Nah, kalau Mbak Puan misalnya dicalonkan oleh PDIP, lalu berpasangan dengan tokoh NU, tapi tentu harus laki-laki, ya. Karena kalau perempuan-perempuan, misalnya Mbak Puan pasangan dengan Hovifah, itu agak berat, karena tokoh NU ini ada beberapa nama yang berkibar sekarang. Tentu saja ada 3-4 orang, ya. Yang pertama Caimin atau Gus Ami. Kenapa saya katakan berkibar? Karena secara faktual beliau memimpin PKB, kan, dan PKB punya suara signifikan di parlemen, raihan suara nasionalnya pun lumayan besar. Lalu yang kedua Hovifah Indar Parawansa, sekarang gubernur di Jawa Timur, memimpin satu daerah yang penduduknya juga padat, dan Hovifah ini juga berpengalaman di parlemen, di pemerintahan, bahkan sekarang kepala daerah, kan. Ini juga tokoh yang saya kira kuda hitam di NU, ya. Lalu yang gak kalah penting, Said Akil Siraj, ketua PBNU-nya, itu juga bisa diperhitungkan untuk direkrut, misalnya menjadi calon wakil presiden. Dan yang keempat mungkin Yeni Wahid, itu dari keluarga besar Gus Dur, itu juga layak diperhitungkan. Nah, kalau Mbak Puan dari PDIP lalu misalnya memilih berkoalisi dengan Islam tradisionalis, sebagaimana pernah menjadi pola dan berhasil di Pilpres 2019 lalu, maka pilihannya tinggal berpasangan dengan Caimin atau Kiai Haji Said Akil Siraj, kan. Mungkin tokoh-tokoh lain masih harus dicari. Nah, jadi peluangnya untuk maju dan memenangkan Pilpres
itu sangat terbuka, ya. Tetapi kalau salah berkoalisi, misalnya sekarang ini kita mendengar ada isu Prabowo Puan. Nah, saya secara pribadi menilai pasangan itu hanya akan mengulang pola lama, di mana Bu Mega pernah berpasangan dengan Pak Prabowo dan kalah, ya. Kenapa? Karena itu merah ketemu merah gitu. Karena PDIP partai nasionalis, lalu Gerindra juga partai nasionalis gitu. Sehingga pasangan ini akan susah memenangkan Pilpres gitu. Lalu Mbak Puan sendiri tentu saja penting baginya untuk menapaki kekuasaan di partai PDIP. Apakah dia akan jadi ketua umum atau yang lain? Nah, saya kira jabatan penting di partai itu juga akan menunjukkan seberapa kuat Mbak Puan menancapkan kakinya, menancapkan kekuasaannya, baik di partainya sendiri, lalu di parlemen, sehingga kedepannya akan menunjukkan kekuatannya di pemerintahan. Peluang menangnya tentu bagi PDIP besar, ya, karena PDIP itu sendiri saja kalau solid seluruh pendukungnya suaranya bisa 35%. Karena apa? Karena di situ berkumpul Soekarnois, nasionalis, lalu non Muslim dan Islam nasionalis, ya. Kenapa saya agak membedakan Soekarnois dengan nasionalis? Karena terkadang kalau nasionalis itu bisa saja dia beralih ke partai nasionalis yang lain, gitu. Tapi kalau Soekarnois ya sudah pasti dia pengagum Soekarno, mengikuti ajaran Bung Karno, dia akan ikut PNI, PNI melahirkan PDI, lalu PDI melahirkan PDIP, kan ke situ urutannya, gitu. Dan kalau bergabung ini semua itu bisa 35%. Tapi tadi tidak bisa 35% memenangkan Pilpres, sehingga tetap harus koalisi dengan pihak Islam. Nah, dalam konteks ini pengalamannya PDIP itu bersentuhan dengan NU, ya. Kalau kita lacak di sejarahnya di masa lalu sekalipun, memang NU itu pendukung Presiden Soekarno. Ya, saat misalnya Presiden mencanangkan Nasakom dulu, nasionalis agama dan komunis, NU bergabung mewakili kubu agama, gitu. Sementara Masyumi menentang. Nah, saya ingin mengatakan bahwa hubungan historis antara NU dengan PNI atau kelompok nasionalis dan Soekarnois ini cukup kuat. Tinggal ke depan hubungan historis ini dikembangkan sedemikian rupa sehingga tidak lagi menjadi dua warna yang disatukan, tapi sesungguhnya bisa membangun satu tujuan yang sama dari warna yang berbeda itu. Saya kira sekali lagi Bu Puan adalah calon yang sangat potensial. PDIP adalah satu-satunya partai yang bisa mengajukan calon presiden, tetapi tentu tidak mungkin sendirian. Karena apa? Yang dibutuhkan suara bangsa ini, bukan suara pendukung partainya saja. Sehingga perlu koalisi. Pilihan koalisi yang tepat, pilihan pasangan yang tepat akan membuat partai ini kembali berkuasa di negara ini.